Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang saya banggakan, selamat bertemu kembali dengan saya, Nanang Puspito, dosen pendidikan anti korupsi. Pada sesi 2 ini, saya akan menyampaikan materi tentang keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sudah kita pahami bersama bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang berdampak buruk luar biasa pada semua sektor kehidupan. Karena sifatnya yang luar biasa, maka perlu upaya luar biasa pula untuk melawannya. Korupsi itu masalah kita bersama sebagai bangsa, bukan hanya urusan para penegak hukum dan pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Sudah kita ketahui juga bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia mengandalkan pada trisula pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya, strategi pemberantasan korupsi ini mutlak memerlukan dukungan peran serta masyarakat. Dalam konteks inilah, inisiatif dan peran aktif masyarakat sangat diharapkan. Harus kita akui bahwa tantangan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini masih besar. Kecenderungan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Dari berbagai indikator terlihat bahwa upaya pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Misalnya, dilihat dari indeks persepsi korupsi atau biasa disingkat dengan IPK, jelas menunjukkan bahwa korupsi di negara kita masih sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, skor IPK Indonesia masih berada di angka 38 dari nilai maksimum 100. Coba Anda bayangkan, kita hanya memperoleh skor 38 dari nilai maksimum 100. Dengan skor IPK sebesar ini, Indonesia berada di urutan 98 dari 180 negara. Artinya, Indonesia masih tergolong sebagai negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Bandingkan dengan Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru yang tercatat sebagai negara paling bersih dari korupsi, di mana ketiganya mempunyai skor IPK 88. Skor IPK Indonesia juga masih di bawah rata-rata skor IPK global yang sebesar 43. Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia juga tidak baik. Dibandingkan dengan 10 negara di ASEAN, skor IPK Indonesia masih berada di bawah Singapura yang mempunyai skor IPK 85, di bawah Malaysia dengan skor 48, di bawah Timor Leste dengan skor 41, dan di bawah Vietnam dengan skor IPK 39. Dari sisi operasional, upaya represif atau penindakan hukum sebagai bagian dari trisula pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang tidak ringan. Setiap tahun, KPK rata-rata menerima sekitar 7.000 pengaduan kasus korupsi. 5.000 diantaranya ada barang bukti, dan sekitar 500 kasus yang bisa dieksekusi. Dengan jumlah staf KPK yang tidak seberapa, proses penanganan aduan korupsi ini tentu sama sekali tidak mudah. Bahkan tidak semua kasus dapat ditangani. Sangat banyak PR yang harus dikerjakan dan terus menumpuk setiap tahunnya. Melihat data ini muncul pertanyaan, butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan proses seluruh aduan korupsi tersebut? Jangan-jangan tidak akan bisa selesai. Melihat kenyataan semacam ini, dapat dipastikan bahwa KPK beserta polisi dan kejaksaan akan sangat kewalahan menangani kasus-kasus korupsi.
Karena keterbatasan yang ada, maka jumlah kasus korupsi yang sangat tinggi ini sepertinya akan sangat sulit untuk dapat ditangani dengan baik. Jumlah kasus korupsi yang sangat tinggi ini tidak akan dapat ditangani secara baik. Tidak ada jalan lain. Upaya pencegahan untuk mengurangi laju pertumbuhan korupsi harus dilakukan secara masif, kolosal, terorganisir, konsisten, dan persisten. Dengan demikian, dua upaya trisula pemberantasan korupsi, yaitu upaya perbaikan sistem dan upaya edukasi, menjadi sangat-sangat penting untuk digalakkan. Strategi pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, semua elemen masyarakat sangat diharapkan untuk berperan secara aktif. Keterlibatan masyarakat ini bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Misalnya dalam kelompok profesi, kelompok pemuda, kelompok ibu-ibu, atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Sebagai penutup, silakan Anda renungkan bagaimana sebaiknya bentuk keterlibatan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.